Habib Ali lahir di Desa Kosam pada hari Jumat, tahun 24 Syawal 1259 Hijriah atau tahun 1839 Masehi, dan diberi nama Ali oleh Al-Alama Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, untuk mengambil berkah dari Sayyidina Ali Qoli, Kosam. Ibunda beliau, Sayyidah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, lahir tahun 1240 Hijriah, berasal dari kota Shibam, adalah seorang yang sangat gemar mengajar dan berdakwah, yang memiliki banyak karomah. Ayahanda beliau, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, lahir 18 Jumadil Akhir 1213 Hijriah, adalah mufti Haramain di masanya. Nasab Habib Ali, Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Sahib Asishib bin Muhammad Asgar bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Hali Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdillah. Ketika Habib Ali berusia 7 tahun, ayahandanya hijrah ke Mekah bersama 3 anaknya yang telah dewasa, Abdullah, Ahmad dan Husain. Suatu hijrah yang abadi ke Mekah, demi mematuhi keinginan syefat beliau, Al-Alamah Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ketika Habib Ali berumur 11 tahun, beliau bersama ibundanya pindah ke Seiwun, supaya beliau dapat memperdalam ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya, sesuai perintah Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Dalam perjalanan ke Seiwun, beliau melewati Masileh dan singgah di rumah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau menggunakan kesempatan itu, untuk menelaah kitab, mengambil ijazah dan ilbas. Pada usia 17 tahun, beliau diminta ayahandanya pergi ke Mekah dan tinggal bersama ayahnya selama 2 tahun yang penuh berkah. Setelah itu, beliau kembali ke Seiwun sebagai seorang alim dan ahli dalam pendidikan. Beliau kembali atas perintah ayahandanya untuk menikahkan adik beliau, Aminah, dengan Sayyid Alwi bin Ahmad Assegaf, salah seorang murid ayahannya. Setelah merayakan pernikahan adiknya, Habib Ali lalu tinggal di Seiwun untuk belajar dan mengajar. Banyak penduduk Seiwun menuntut ilmu kepadanya. Beliau juga sering pergi ke Tarim untuk menuntut ilmu dari orang-orang alim di sana. Habib Ali memiliki banyak guru, akan tetapi guru besar beliau adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Ketika Habib Ali bertemu pertama kali dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, terlihat tubuhnya diliputi cahaya. Lelaki ini malaikat atau manusia, kata Habib Ali dalam hati. Suatu hari beliau tidak bisa lagi membendung rasa rindunya kepada gurunya, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Kemudian beliau pergi ke Ghurfah. Saat itu Habib Abu Bakar sedang bertamu di rumah salah seorang kenalannya. Tambahlah hidangan siang untuk Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebentar lagi ia datang kemari. Ia tidak mampu berpisah terlalu dariku, kata Habib Abu Bakar kepada tuan rumah. Sesampainya Habib Ali di rumah itu, si tuan rumah memberitahu bahwa Habib Abu Bakar telah mengkasyaf kedatangannya. Habib Ali berkata, ucapan kaum solihin cukup sebagai pengganti makanan selama sebulan. Jika mendengar Habib Abu Bakar berceramah, rasanya aku tidak membutuhkan makanan lagi. Seandainya beliau menyampaikan ilmunya selama sebulan, maka aku akan menjadikan ucapannya sebagai santapanku. Bukankah tujuan memberi makan jasad adalah ruh? Padahal ucapan beliau ini adalah santapan ruh langsung. Alangkah baiknya membicarakan ilmu dengan seorang yang ahli dan mampu menerangkannya dengan baik. Habib Abu Bakar jika menerangkan suatu ilmu kepada kami, dari kedua bibirnya meluncur ilmu-ilmu yang segera melekat di hati kami, seperti air dingin bagi orang yang sedang kehausan. Jika duduk bersama beliau, aku selalu berharap agar majelis itu tidak akan berakhir, walau selama sebulan. Saat itu, rasanya aku tidak menginginkan lagi kenikmatan duniawi, aku tidak merasa lapar atau haus. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas pernah berkata kepada Habib Ali,
Tidak mencintaiku kecuali orang yang berbahagia, Said. Tidak mencintaiku kecuali seorang yang saleh. Aku, para sahabatku dan orang-orang yang mencintaiku kelak di hari kiamat berada dalam naungan arsy. Wahai anakku, ketahuilah, aku mengetahui semua wali yang ada di timur dan di barat. Aku belajar kepada mereka semua. Kadang kala aku memberitahu seseorang bahwa dia adalah seorang wali karena dia sendiri tidak menyadarinya. Ya Ali, sesungguhnya aku telah memeliharamu sejak kau berada dalam sulbi ayahmu. Habib Muhammad sesungguhnya sedih melihat Habib Ali lebih senang tinggal di Hadramaut. Ketika Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas berada di Mekah, Habib Muhammad mengadukan hal ini. Habib Abu Bakar kemudian memberinya kabar gembira bahwa kelak di Hadramaut, Habib Ali akan memperoleh ahwal yang besar dan manfaat yang banyak. Baru setelah itu, tenanglah hati Habib Muhammad dan Allah pun mewujudkan apa yang diucapkan Habib Abu Bakar Al-Atas. Ketika Habib Ali berusia 22 tahun, ayahandanya Habib Muhammad meninggal dunia di Mekah. Habib Muhammad memegang jabatan Mufti Syafi'iyah di Mekah, setelah wafatnya Syekh Al-Alamah Ahmad Dimyati tahun 1270 Hijriah. Jabatan ini dipegangnya hingga beliau wafat. Pada hari Rabu 21 Zulhijjah 1281 Hijriah beliau dimakamkan di Ma'la di Huto Sa'adah Alba Alawi. Sedangkan ibunda Habib Ali, Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri wafat pada tanggal 6 Rabiul Tsani 1309 Hijriah. Habib Ali Habsyi dikaruniai beberapa putra dan putri. Dari perkawinannya dengan wanita Kosam, beliau dikaruniai satu anak, yaitu bernama Abdullah. Dan dari perkawinannya dengan Hababah Fatimah binti Muhammad bin Segaf Maula Hela, beliau dikaruniai 4 anak, yaitu Muhammad, Ahmad, Alwi, dan Khadijah. Ketika berusia 37 tahun, beliau membangun ribat atau pondok pesantren, yang pertama di Hadramaut, di kota Seiwun untuk para penuntut ilmu dari dalam dan luar kota. Ribat menyerupai masjid dan terletak di sebelah timur halaman Masjid Abdul Malik. Biaya orang-orang yang tinggal di ribat ditanggung sendiri oleh beliau. Habib Ali berkata, "Ribat ini kudirikan dengan niat-niat yang baik, dan ribat ini menyimpan rahasia atau sir yang besar. Ribat ini menyadarkan mereka yang lalai dan membangunkan mereka yang tertidur. Berapa banyak faqih yang telah dihasilkannya? Berapa banyak orang alim yang telah diluluskannya? Ribat ini merubah orang yang tidak mengerti apa-apa menjadi orang yang alim." Ketika berusia 44 tahun, beliau membangun Masjid Riyadh pada tahun 1303 Hijriah. Pada bulan Syawal 1305 Hijriah, Habib Ali menggubah sebuah syair tentang Masjid Riyadh. Inilah Riyadh, ini pula sungai-sungainya yang mengalir, yang memakmurkan mereguk segar airnya, yang bermukim tercapai tujuannya, yang berkunjung terkabul keinginannya. Masjid ini dibangun di atas tujuan yang sahih. Maka tampaklah hasilnya. Habib Ali berkata, dalam Masjid Riyadh terdapat cahaya rahasia dan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berkata penggubah syair, lembah kebaikan telah penuh, siapa ingin hajatnya terkabul beritikaflah di sekitar Riyadh. Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, penglihatan Habib semakin kabur. Dan 2 tahun sebelum wafatnya, beliau kehilangan penglihatannya. Menjelang wafatnya, tanda yang pertama kali tampak adalah istilam, yang berlangsung selama 70 hari, hingga kesehatan beliau semakin buruk. Akhirnya, pada waktu zuhur, hari Ahad, 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah, 1913 Masehi, beliau wafat. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Riyadh. Dalam wasiatnya, Habib Ali menunjuk Habib Muhammad sebagai khalifahnya. Mengenai Habib Muhammad ini, Habib Ali pernah berkata, "Kalian jangan mengkhawatirkan anakku Muhammad. Pada dirinya terletak khilafah zahir dan batin. Semoga Allah menjadikan dia dan saudara-saudaranya penyejuk hati. Semoga mereka dapat memakmurkan ribat dan Masjid Riyadh dengan ilmu dan amal. Semoga Allah menjadikan mereka sebagai teladan dalam setiap kebajikan. Dan semoga Allah memberi mereka keturunan yang saleh serta menjaga mereka dari berbagai fitnah zaman dan teman-teman yang buruk."
Sebagaimana Habib Muhammad bin Ali, adik beliau Al-Habib Al-Karim, seorang dai yang menyeru ke jalan Allah, yang mengingatkan manusia akan hari-hari Allah, Alwi bin Ali, juga menyelenggarakan hail ayahnya di kota Solo, di Pulau Jawa. Masyarakat dari berbagai daerah terpencil datang menghadiri hail. Dalam hail tersebut disampaikan ceramah, nasihat dan pidato ilmiah. Beliau melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dirintis oleh ayahnya. Habib Alwi membangun Masjid Riyadh di Solo tahun 1355 Hijriah. Beliau menyelenggarakan kegiatan ibadah dan taklim yang biasa diamalkan oleh ayahnya. Mengenai Habib Alwi ini, ayahnya pernah berkata dalam salah satu syairnya, "Ya Tuhan, dengan kebesaran Al-Mustafa berilah Al-Wifat, dan berilah ia madat dari segala penjuru, begitu pula semua saudara dan semua yang bersamanya. Dan penuhilah kedua tangannya dengan karunia-karuniamu, dan jadikanlah dalam ilmu ia sebagai rujukan ahli zamannya."